Falsafah Trihitakarana sebagai landasan Undiksa unggul. Visi Undiksa menjadi universitas unggul berdasarkan falsafah Trihitakarana di Asia pada tahun 2045. Bagaimana rasionalnya? Untuk menjadikan Undiksa unggul, ada beberapa hal yang perlu dicermati, yakni tantangan internal, tantangan eksternal, perubahan pola pikir, dan optimalisasi kinerja. Bagaimana tantangan internalnya? 1. SDM umur produktif meningkat tajam dan mencapai puncaknya pada tahun 2020 sampai dengan 2035. 2. Tenaga kerja terampil sangat terbatas. 3. Kualitas Human Development Index Indonesia berada di atas 100 dari 138 negara. Bagaimana dengan tantangan eksternalnya? Dalam menghadapi era disrupsi teknologi pada revolusi industri 4.0, sangat dibutuhkan literasi-literasi baru yaitu: pertama, literasi data, yaitu kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi digital. Kedua, literasi teknologi, yaitu kemampuan untuk memahami cara kerja mesin dan aplikasi-aplikasi teknologi. Ketiga, literasi manusia, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kemanusiaan, komunikasi, dan desain. Sudah siapkah kita menyiapkan lulusan lebih kompetitif, yakni lulusan yang mampu menguasai literasi baru? Agar lulusan bisa kompetitif, kurikulum memerlukan orientasi baru. Sebab adanya era revolusi industri 4.0, tidak hanya cukup literasi lama berupa membaca, menulis, dan matematika sebagai modal dasar untuk berkiprah di masyarakat. Selain itu, bagaimana caranya meyakinkan mahasiswa atau siswa bahwa literasi baru membuat mereka kompetitif? Dari literasi baru yang dimaksud, literasi manusia adalah hal yang terpenting. Dalam hal ini, universitas perlu mencari metode untuk mengembangkan kapasitas kognitif mahasiswa, antara lain higher order mental skills, berpikir kritis, dan sistemik. Hal tersebut amatlah penting untuk bertahan di era revolusi industri 4.0. Agar manusia bisa berfungsi dengan baik di lingkungan manusia, dibutuhkan hal-hal berikut. Pertama, keterampilan kepemimpinan. Kedua, keterampilan bekerja dalam tim. Ketiga, kelincahan dan kematangan budaya. Hal ini berkaitan dengan kemampuan bekerja dalam lingkungan yang berbeda, baik di dalam ataupun di luar negeri. Dan keempat, entrepreneurship yang merupakan kapasitas dasar yang perlu dimiliki oleh semua mahasiswa. Bagaimana kaitannya dengan pengenalan lapangan persekolahan? Untuk menjadikan manusia unggul, pencapaian tujuan transformasi dalam pembelajaran haruslah berlandaskan Trihitakarana. Apa itu Trihitakarana? Trihitakarana dapat diartikan sebagai 3 penyebab kebahagiaan, yaitu: pertama, parhyangan, yaitu keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kedua, pawongan, yaitu keharmonisan hubungan manusia dengan manusia. Dan terakhir, ketiga, palemahan, yaitu keharmonisan hubungan manusia dengan lingkungannya. Gambar dalam video menjelaskan bahwa keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan akan memunculkan ketakwaan, keimanan, dan rasa syukur atas rahmat Tuhan. Hal tersebut memunculkan ketentraman hati manusia dalam kehidupannya. Keharmonisan hubungan manusia dengan manusia akan memunculkan interaksi kemanusiaan yang humanis dan saling tolong-menolong dengan sesama. Keharmonisan hubungan humanis tersebut akan memunculkan kenyamanan hidup. Keharmonisan hubungan manusia dengan lingkungan akan membentuk lingkungan yang harmoni, yang dapat memunculkan lingkungan yang lestari. Kelestarian lingkungan akan memberikan dampak positif dalam kehidupan. Jadi, keseimbangan, keharmonisan, dan kebahagiaan hidup manusia akan tercapai bila manusia dapat menjaga dan melakukan keharmonisan hubungan secara vertikal, yaitu pada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara horizontal, yaitu pada lingkungan dan manusia itu sendiri. Bila dihubungkan dengan filsafat progresif dan humanistik dalam pendidikan,
di mana pendidikan merupakan proses pemanusiaan manusia sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaannya, maka akan dihasilkan manusia yang memiliki keunggulan. Bagaimana hal di atas dilakukan oleh Undiksa dalam melaksanakan PLP? Yang harus dilakukan adalah: pertama, mengupayakan mahasiswa untuk menciptakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu. Kedua, memfasilitasi mahasiswa agar dapat mengemban potensi peserta didiknya seoptimal mungkin sebagai masyarakat belajar. Dan ketiga, meningkatkan kesiapan lulusannya untuk mengembangkan dan mengelola proses pendidikan yang bermuatan nurture effect dalam rangka pengembangan kepribadian siswa yang bermoral.